Karisma, pernah lihat nggak sih ada orang yang baru masuk ruangan aja udah langsung jadi pusat perhatian? Kayak punya magnet gitu ya. Nah, kita sering mikir, wah enak ya, emang udah bakat dari lahir. Tapi, gimana kalau ternyata karisma itu bukan sihir, bukan bakat bawaan, tapi sebuah keahlian yang bisa kita pelajari? Yuk kita bedah bareng-bareng rahasianya berdasarkan ide dari John C. Maxwell. Kita lihat gimana caranya kita semua bisa punya itu. Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Sebenarnya karisma itu anugerah dari lahir atau sesuatu yang bisa dilatih? Jujur aja, banyak dari kita mungkin ngerasa kalau karisma itu kayak lotre genetik. Ada yang beruntung dapat, ada yang enggak. Tapi, apa benar begitu? Ternyata nih, menurut Maxwell, anggapan tadi itu cuma mitos. Dan kabar baiknya, karisma itu ternyata mirip kayak kepemimpinan. Bukan bakat, tapi kumpulan skill yang bisa dipelajari. Wah, ini mengubah segalanya loh. Artinya, kita semua, Anda dan saya, punya kesempatan yang sama buat jadi lebih karismatik. Oke, jadi rahasianya apa dong? Uniknya, rahasianya tuh sama sekali bukan tentang diri kita. Karisma sejati itu bukan soal gimana caranya jadi yang paling keren atau paling pintar di ruangan, bukan itu. Rahasianya justru super sederhana, fokus ke orang lain. Ini pergeseran mindset total, dari yang tadinya lihat aku, jadi aku lihat kamu. Kutipan ini, wah pas banget buat ngejelasin ini. Ada dua tipe orang yang masuk ruangan sambil bilang, ini aku, dan yang masuk sambil bilang, ah itu dia kamu. Nah, orang yang benar-benar karismatik itu justru yang kedua. Mereka bikin orang lain merasa dilihat, merasa penting. Coba deh kita renungin sebentar. Kalau kita masuk ruangan, energi mana yang kita bawa? Maxwell ngasih kita semacam peta jalan yang jelas banget. Ada 3 bagian. Dan, perhatikan urutannya ya. Ini kuncinya. Menjadi menarik itu ada di paling akhir, bukan di depan. Nah, ini kesalahan yang sering banget kita lakuin. Kita sibuk banget pengen jadi menarik, padahal itu langkah terakhir. Oke, yuk kita bedah satu-satu, mulai dari yang paling dasar. Oke, langkah pertama. Ini yang paling fundamental, menjadi tertarik. Ini bukan soal acting atau pura-pura peduli loh ya. Ini soal menumbuhkan rasa penasaran yang tulus, yang beneran pengen tahu tentang orang-orang di sekitar kita. Salah satu cara paling praktis tapi paling powerful buat nunjukin kita tertarik adalah dengan mengingat nama orang. Kelihatannya sepele ya, tapi ini tindakan kecil yang ngirim pesan gede banget. Kamu itu penting buat saya, dan saya berusaha mengingat kamu. Dale Carnegie pernah bilang, dan ini benar banget, nama seseorang itu adalah suara yang paling merdu dan paling penting buat orang itu. Ya kan? Nama itu kan bagian dari identitas kita. Jadi pas ada orang yang ingat dan nyebut nama kita, itu koneksi emosionalnya langsung klik. Terus mungkin ada yang mikir, aduh, tapi saya ini payah banget nginget nama. Tenang. Maxwell punya metode praktis, gampang diingat pakainya akronim SAVE. Oke, S itu say, atau sebutkan namanya beberapa kali pas ngobrol. A, ask, ajukan pertanyaan tentang namanya. V, visualize, coba visualisasikan sesuatu yang khas dari orang itu. Dan terakhir, E, N, akhiri obrolan dengan nyebut nama dia lagi. Ini benar-benar aat yang praktis banget buat dicoba loh. Nah, setelah kita beneran tertarik sama orang lain, langkah berikutnya adalah berinvestasi pada mereka. Ini udah lebih dari sekedar penasaran ya. Ini udah masuk ke tindakan nyata. Ini tentang memberi, mendukung, dan nambahin value ke hidup mereka. Dan, investasi di sini tuh nggak melulu soal duit ya. Seringnya, yang paling berharga itu malah waktu kita, tenaga kita, kemauan kita buat bantu. Artinya, kita jadi proaktif, nyari-nyari cara buat nolong, bahkan kadang sebelum mereka minta tolong. Ada satu kisah yang luar biasa banget nih. Coba bayangin, Olimpiade Berlin tahun 1936 di bawah pengawasan rezim Nazi. Atlet Jerman, Lutz Long, ngelihat saingannya dari Amerika, Jesse Owens, hampir aja gagal. Si Long ini kan bisa aja diem ya, dan menang gampang. Tapi apa yang dia lakuin? Dia malah nyamperin Owens, terus ngasih saran teknis. Sebuah investasi kecil yang akhirnya bantu Owens menang medali emas. Nah, itulah bukti investasi sejati. Kita singkirin ego demi kesuksesan orang lain, bahkan kalau itu saingan kita sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Dan yang mengejutkan, ini adalah bagian yang menurut Maxwell justru paling nggak penting di antara ketiganya. Yap, menjadi menarik bagi orang lain itu bukan tujuan utamanya. Itu cuma hasil alami, efek samping dari 2 langkah yang pertama tadi. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Pendekatan yang umum itu kan, lihat aku hebat, berharap orang lain bakal kagum. Tapi pendekatan karismatik itu kebalikannya, aku lihat kamu yang hebat. Hasilnya, orang-orang secara alami jadi tertarik sama kita. Bedanya fundamental banget. Jadi, gimana caranya biar jadi menarik?
Bukan dengan pamer semua pencapaian kita. Bukan itu. Kita jadi menarik saat kita melakukan apapun yang kita kerjakan dengan sangat baik. Keunggulan kita di kerjaan, passion kita, hobi kita, itulah yang jadi magnetnya. Orang itu tertarik sama kompetensi dan dedikasi. Ada kutipan dari pelatih legendaris John Wooden yang jadi kuncinya. Jadikan setiap hari mahakaryamu. Pas kita fokus ngasih yang terbaik setiap hari, entah itu di kerjaan, hobi, atau hubungan, kita tuh nggak perlu lagi berusaha buat jadi menarik. Keunggulan dan dedikasi kita yang akan bicara dengan sendirinya. Dan itulah yang bikin orang lain tertarik. Oke, jadi setelah kita bahas semua ini, apa sih intinya? Apa poin kuncinya dari seni karisma ini? Ini dia rangkuman paling pentingnya. Karisma sejati itu bukan sesuatu yang kita kejar-kejar. Karisma itu cuma efek samping alami pas tujuan utama kita adalah ngebantu dan ngangkat orang lain. Jadi udah stop ngejar karisma. Mulai fokus buat memberi, dan nanti karisma itu bakal ngikutin dengan sendirinya. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Apa satu langkah kecil yang bakal Anda ambil minggu ini buat mulai terhubung? Mungkin nyobain metode SAVE pas ketemu orang baru? Atau nawarin bantuan ke teman kerja tanpa diminta? Coba pilih satu aja. Karena perjalanan menuju karisma sejati itu selalu dimulai dari satu tindakan kecil.